Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Setiawati dengan NIM 230105018, mahasiswa Universitas Harapan Bangsa dari Prodi S1 Farmasi. Saya akan membacakan satu hadis tentang pengobatan dalam Islam. Jenis obat dalam Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka ia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut mengisyaratkan diizinkannya seseorang muslim mengobati penyakit yang dideritanya, sebab setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat yang digunakan tepat mengenai sumber penyakit, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakit tersebut akan hilang dan orang yang sakit akan mendapatkan kesembuhan. Meski demikian, kesembuhan kadang terjadi dalam waktu yang lama jika penyebab penyakit belum diketahui dan obatnya belum ditemukan. Dan dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan umatnya untuk selalu bertawakal, termasuk dalam hal kesembuhan atas suatu penyakit. Sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyampaikan, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan pula obat untuk penyakit tersebut. Hadis ini menjadi gambaran akan pentingnya dalam berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Sementara pada hadis lainnya disebutkan Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa obat yang tepat menjadi jalan kesembuhan bagi suatu penyakit. Kini berbagai jenis obat dan suplemen sudah tersebar di pasaran, mulai dari herbal hingga kimiawi. Sayangnya, saat ini tak sedikit obat dan suplemen yang diramu sedemikian rupa dengan bahan-bahan berbahaya. Karena itu, penting bagi konsumen untuk menelaah dengan cermat kandungan dalam obat. Ada beberapa obat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang aman dikonsumsi dan bermanfaat bagi kesehatan. Yang pertama ada madu. Dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 68-69 menyebutkan, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Madu dapat digunakan untuk mengobati beraneka ragam penyakit seperti tipes, penurunan fungsi usus dan lambung yang disertai muntaber, liver kronis, impotensi umum, keracunan karena tertahannya air kencing, atau karena zat eksternal yaitu zirnih. Yang kedua ada kurma. Kurma sangat baik untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Hal ini karena kurma kaya akan zat besi untuk mencegah anemia, kalsium untuk memperkuat tulang dan gigi janin, serta fosfor untuk menutrisi sel otak dan sel reproduksi bagi wanita hamil. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sarapan dengan 7 butir kurma ajwa setiap pagi akan terhindar dari bahaya racun dan sihir. Yang ketiga, minyak zaitun. Pelita itu di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya. Yang minyaknya saja hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Quran Surat An-Nur ayat 35. Imam Al-Qurtubi mengatakan zaitun memiliki banyak manfaat, terutama dalam bentuk ekstrak minyak. Beberapa manfaat minyak zaitun diantaranya mencegah penyakit kulit dan kanker payudara, kanker rahim, kanker perut dan usus besar apabila dikonsumsi 1 sendok setiap hari. Kemudian juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan mengurangi tekanan darah tinggi. Yang keempat ada habatus sauda atau jintan hitam. Habatus sauda atau jintan hitam memiliki banyak manfaat seperti menguatkan sistem kekebalan tubuh, menetralisir racun, hingga anti-stres. Keistimewaan jintan hitam ini juga tertulis di dalam salah satu riwayat hadis. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam habatus sauda terdapat penyembuh bagi segala macam penyakit kecuali kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, jahe. Jahe sejenis tanaman rumput-rumputan aromatik yang berumur panjang. Tanaman ini disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Insan ayat 17.
Di dalam surga itu mereka diberi minuman segelas yang campurannya adalah jahe. Jahe memiliki banyak khasiat, khususnya dalam pengobatan organ pernapasan seperti asma, jantung, dan meluluhkan dahak. Selain itu, tanaman ini juga dapat dipercaya mengobati radang gusi dan mencegah karies, meredakan radang sendi akibat cuaca dingin, mengatasi impotensi, lemah syahwat, mengatasi radang anus akibat sembelih takut, memperkuat otot jantung, mencegah terjadinya penggumpalan darah, serta mencegah penyumbatan jantung dan otak. Itu dia jenis obat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.